hari ini Nikita Mirzani tadi ya sempat ada bersinteru dengan JPU kembali, itu seperti apa sih kok? Oke, saya Bapak Tony dari Rumah Tarot. Hari ini akan membuka kartu tarot Nikita ya, masalah persidangannya ya tadi. Kita lihat keadaan Nikita untuk saat ini. Keadaan Nikita untuk saat ini sebenarnya dia ini juga merasakan mendapatkan satu titik pengampunan ya, di mana dia bisa menahan egonya. Sehingga apapun yang terjadi dalam persidangan sebenarnya dari hati Nikita sendiri yang paling dalam ini, dia ini hanya mencari satu pengampunan untuk diri dia sendiri. Ini yang terlihat jelas dari kartu tarot. Kok kondisi Nikita sendiri kan sedang tidak baik-baik saja, kok sedang sakit. Bahkan tadi sebelum sidang dimulai, Nikita meminta kepada majelis hakim untuk dibukakan kembali hasil rekaman yang ada di flash itu, tetapi tidak diizinkan kembali dengan majelis hakim. Itu seperti apa sehingga dia harus meminta? Ya sebenarnya di sini gini loh, Nikita ini udah capek ya, Nikita ini udah capek menjalani proses sidang ya, karena bagaimanapun mental dia juga ibaratnya agak terganggu lah dari persidangan. Karena Nikita berpikir dengan menunjukkan flash disk ini maka semua ini akan selesaikan. Nah sebenarnya simpel ini, tapi karena ini ada prosedur dari yang berwenang, pihak berwajib, ini yang harus mengikuti. Makanya Nikita jadi drop, makanya Nikita jadi beban pikiran dia. Setelah kondisi kesehatannya menurun, kemudian didatangkan anaknya ke persidangan, itu membuat reaksi dari Nikita sendiri sedih, kangen, campur aduk. Itu seperti apa kok? Apalagi anaknya sakit nih kok. Ya sebenarnya di sini ya namanya hati seorang ibu ya terhadap anak ini sangat mempengaruhi ya, karena kekhawatirannya itu bukan untuk diri Nikita, tapi kekhawatirannya untuk anaknya. Ini yang membuat Nikita takut akan terjadi sesuatu kepada anaknya, terutama mentalnya. Nah ini yang Nikita sangat jaga sekali ya, makanya Nikita merasa sedih kenapa sampai dia tidak bisa dipertemukan. Makanya dengan kejadian seperti ini, makanya Nikita bisa berubah juga gitu loh, bisa mengurangi ego dia. Ini sebenarnya teguran juga sebenarnya. Kok tadi berbicara mengenai tentang kekhawatiran, itu ada kekhawatiran lain nggak sih kok dengan sidangnya dia saat ini hingga ke depannya? Ya sebenarnya banyak kekhawatiran, tapi kesentara untuk Nikita sebenarnya nggak usah terlalu dipikirkan ya, karena bagaimanapun apapun yang sudah terjadi untuk saat ini, semuanya ini harus Nikita jalani, harus bisa Nikita pelajari. Ya, jadi sebenarnya dengan kejadian seperti ini banyaklah nanti akan terjadi perubahan hidup pada diri kita. Ya, kok tak hanya kekhawatiran juga. Tadi di persidangan juga ada perdebatan kembali dengan JPU, sempat hampir berantem karena terkait dengan masalah lagi-lagi tentang kekesalan itu. Seperti apa? Ya sebenarnya di sini tinggal kita menahan emosi, ya menahan emosi aja sedikit, ya. Karena apa? Pihak yang ikut dalam pengadilan ini sendiri sebenarnya banyak memancing agar Nikita lebih aktif, lebih menunjukkan karakter diri dia sendiri agar bisa dapat berita baru, ancaman baru. Tapi Nikita sendiri di sini mempertahankan egonya. Makanya dari pihak JPU pun ibaratnya di sini ingin mengontrol bagaimana kondisi Nikita untuk saat ini. Dihadirkannya saksi seperti Doktif. Nah, Doktif pun menyampaikan sesuatu hal, namun dibantah pula oleh pihak dari dibantah pula oleh JPU. Itu seperti apa sih kok? Mungkin apakah ada permainan di belakang atau seperti apa? Ya sebenarnya kalau dilihat dari tarot di sini, ini banyak permainan ya, banyak settingan sebenarnya. Yang mana sebenarnya jangankan dari Nikita ataupun pihak saksi, dari netizen sekalipun, publik pun udah tahu bahwa ini banyak settingannya. Nah, makanya apapun yang dikeluarkan, dilontarkan oleh Doktif di sini, ini banyak ibaratnya disangkal, ya tidak boleh terlalu vulgar, karena masih banyak yang harus dituntut lagi dari Nikita. Nah, ini yang terjadi karena memang banyak settingan di sini. Ketika membuka pesan dari isi yang Doktif ceritakan kepada obrolan Nikita Mirzani, mungkin JPU mengira bahwa ada kerjasama atau apa, sehingga menimbulkan banyak sekali bantahan-bantahan dari JPU. Itu seperti apa sih kok? Apa mungkin memang ada dendam pribadi terhadap Nikita sehingga hal itu dibantah terus? Ya sebenarnya di sini kalau dilihat dari tarot di sini, ini diadu siapa yang kuat, ya mental siapa yang kuat. Nah makanya apapun yang diungkapkan saksi, apapun yang dikeluarkan bukti, di sini tidak mempengaruhi keadaan Nikita. Karena apa? Karena masih banyak proses yang belum selesai, masih banyak penuntutan di balik ini semua. Makanya banyak ibaratnya keanehan ataupun kejanggalan dari bukti-bukti ataupun saksi-saksi.
Kok, tapi kan ini kan begitu panjang nih ya kan untuk prosesnya sendiri nih kok. Tapi akhirnya akan seperti apa sih kok? Ya kalau dilihat dari tarot di sini, sebenarnya akhir dari cerita ini nanti ini perdamaian. Ya, tidak ada lagi saling menuntut. Tapi di sini permohonan maaf. Nah, ini yang akan terjadi. Makanya kalau dari tarot di sini terlihat jelas, di sini tidak akan ada yang dihukum ataupun dipenjarakan, tidak terlihat di sini. Yang ada di sini permohonan maaf dan minta maaf dan tidak diulangkan kembali. Intinya seperti ini sebenarnya, ini terlihat jelas dari tarot. Berarti saling memaafkan ya kok? Ya karena di sini posisinya paling tidak ini teguran ya, teguran buat kita, buat si Gladys juga ya, kembali lagi juga untuk masyarakat semuanya agar lebih hati-hati ya dalam menjalani hidup ini, jangan terlalu cepat ceplos, harus bisa menjaga keadaan. Nah intinya banyaklah pelajaran yang kita dapat dari kasus Nikita. Kok berbicara mengenai tentang Nikita yang sebelumnya sempat kebal hukum, mungkin ini jadi kayak pembelajaran buat masyarakat nggak sih bahwa kok tidak terjadi kebal hukum loh? Ya sebenarnya posisinya kalau terlihat dari tarot di sini, ini sebenarnya dugaan dari masyarakat bahwa Nikita ini kebal hukum. Ternyata tidak, kan kembali lagi. Makanya sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh juga. Ini peribahasa yang paling cocok diberikan kepada Nikita. Ya, jadi untuk masyarakat lain pun ini mendapatkan satu titik pembelajaran. Ya, jadi tidak ada yang namanya di dunia ini orang kuat, orang hebat. Ya akhirnya kalau nggak dihukum dari pemerintah sendiri ya dihukum dari Tuhan. Ini yang terlihat dari tarot. Nah kok untuk kalau misalnya untuk skincare-nya sendiri nih kok, untuk bisnisnya Reza Gladys gitu tuh kok, untuk kedepannya seperti apa nih kok? Ya kalau dilihat dari tarot di sini, ini akan dipisahkan. Ya, tidak disangkut pautkan khususnya untuk masalah Nikita. Ini nanti dia ada pembelajaran, ada pembenahan diri sendiri. Ya, jadi buat Gladys pun ya lebih hati-hati ya, karena ucapanmu adalah doa. Ini bahaya juga buat Gladys. Ya, jadi harus lebih waspada, lebih hati-hati, paling tidak lebih menghargai. Ini yang terlihat jelas dari satu tarot. Oh, banyak sekali selain skincare sendiri banyak sekali permasalahan-permasalahan lain dalam persidangan. Itu melihatnya seperti apa sih? Ya sebenarnya ini kan permasalahan lain, ini kan masalah orang-orang ketiga ya yang ingin mencari panggung. Makanya pesan tarot di sini, orang-orang ketiga yang tidak punya kepentingan dengan masalah Nikita ataupun si Gladys di sini, ini nggak usah ikut-ikutan, nggak usah banyak mencari panggung lah. Pansos yang ada membodohi diri kamu sendiri, ya. Karena terlihat dari tarot di sini, banyak orang mau memanfaatkan keadaan. Nah, dia datang hadir di sana ya untuk mencari informasi, padahal dia itu tidak dibutuhkan. Nah, inilah dia menjatuhkan harga diri sendiri. Nah, ini hati-hati buat orang-orang ketiga ini karena tidak ada kaitannya dengan Nikita. Kok berarti untuk prosesnya Nikita Mirzani sini berapa bulan lagi sih kok kalau kira-kira nih kok? Kalau dilihat dari tarot di sini ya di akhir tahun juga sudah selesai. Ini dia. Di akhir tahun, belum nyampe di akhir tahun nanti ini udah selesai. Ya, karena dengan pembuktian, pembelaan akan terungkap semuanya, maka hakim mengambil keputusan, dikembalikan lagi sama pelapor, tergugat, akhirnya mereka pun berdamai. Jadi dengan catatan walaupun memang ada musuh dari Nikita Mirzani sendiri yang ingin mengadu domba dia dalam persidangan, itu akan nanti berakhirkan damai kah atau seperti apa? Ya tetap aja, ya karena tidak Nikita pun tidak mengurus ya, Nikita juga tidak mengikutinya, itu dia. Makanya yang ada di sini orang-orang ketiga ini yang ada malah malukan diri sendiri, ya. Jadi tidak ada kaitannya sama Nikita untuk saat ini. Oke, mungkin pesan terakhir Pak untuk dari persidangan tadi. Ya kembali lagi kepada diri kita, apapun yang sudah kita lakukan harus bisa kita terima dengan baik, karena keegoisan akan menghancurkan kita. Jadi kembali lagi pada diri kita, harus bisa saling menghargai, harus bisa saling menghormati, maka kehidupan kebahagiaan akan kita miliki. Terima kasih.